Gak usah bohong kamu. Mbak Rani terus menuduh saya bohong. Padahal Mbak Rani sendiri yang suka berbohong, Mbak. Bu Masito gimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah baik kan Tuhan? Alhamdulillah. Cepat sembuh, Bu. Ya, biar kondisinya kembali fit, biar cepat beraktivitas kembali. Jadi, sebenarnya apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Apa yang mau dibicarakan? Apa ini ada kaitannya sama Rani? Atau mungkin sebuah rahasia besar tentang Rani yang perlu saya ketahui? Sebenarnya bukan tentang Rani aja, tapi juga Tuan Doni. Saya tahu Tuan Doni punya istri 2, Rani dan Bu Nadine. Dan Tuan Doni juga tahu kalau selama ini saya diam, saya nggak cerita ke Bu Rani atau Bu Nadine kalau mereka punya suami yang sama. Dulu Alesya sering cari uang di jalanan bareng teman-teman Alesya, anak jalanan. Mudah-mudahan aku bisa nemuin Alesya di sekitar sini. Kalau Alesya masih tinggal di kontrakan yang kemarin, seharusnya Alesya nggak jauh-jauh perginya dari kontrakan. Aku coba tanya sama anak-anak batu jalanan itu deh. Mungkin aja mereka pernah ngeliat Alesya atau bahkan kenal sama Alesya. Mbak Rani? Halo Mbak. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Buat apa kamu pengaruhin Waito? Kamu sengaja kan pasti? Pengaruhi? Pengaruhi apa Mbak? Udah deh Ram, kamu tuh nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu sengaja pengaruhin Waito supaya Waito tuh ngebongkar semua rahasia saya ke Mas Doni, iya kan? Mbak, saya benar-benar nggak tahu menahu soal Mbak Rani merahasiakan sesuatu ke Mas Doni. Lagi pula juga Bu Mas itu masih dalam kondisi koma, Mbak. Kamu gak usah pura-pura nggak tahu ya kan? Kamu tahu betul kan, kalau Alesya itu adalah anak kandungnya Edwin. Hasil dari dia menodai saya sampai saya hamil. Dan saya melahirkan Alesya tanpa dinikahi. Dan kamu juga sangat tahu kan, kalau Jaka itu menikahi saya untuk menutupi semua aib saya itu. Supaya semua orang menganggap Jaka adalah ayah kandungnya Alesya. Terima kasih Bu Ito. Terima kasih karena sudah tidak menceritakan masalah ini kepada Rani ataupun Nadine. Saya tahu ini sebuah rahasia besar. Dan jarang sekali ada orang yang bisa menyimpan rahasia sebesar ini. Tapi Bu Masito bisa merahasiakannya. Sekali lagi terima kasih. Tapi saya nggak mau Tuan Doni terus merahasiakan soal itu. Saya mohon Tuan Doni segera cerita ke Bu Rani sama Bu Nadine.
kalau mereka adalah istri Tuan Doni. Sebelum saya meninggal, saya kepengen melihat Tuan Doni jujur sama Bu Rani dan Bu Nadine. Sebelum situasinya semakin sulit, akan lebih baik kalau Tuan Doni berkata jujur. Iya Mbak, saya tahu semua itu Mbak. Tapi saya benar-benar berterima kasih sama Mbak Rani. Karena akhirnya Mbak Rani mau jujur. Mbak Rani sudah bilang dengan mulut Mbak Rani sendiri kalau Alesya memang benar adalah anaknya Mbak Rani dan juga Mas Edwin. Dan semuanya sudah jelas Mbak. Kalau Alesya memang benar adalah keponakan saya Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak. Tapi kenapa kamu harus pengaruhin Waito supaya ngomong dan ngebongkar semuanya ke Mas Doni? Mbak Rani, demi Tuhan Mbak, saya benar-benar tidak melakukan apapun yang telah Mbak Rani tuduhkan kepada saya Mbak. Saya sudah datang menjenguk Bu Ito. Dan Mbak Rani pun juga sudah tahu akan hal itu Mbak. Kenapa Mbak Rani masih menuduh saya Mbak? Bohong. Saya nggak percaya sama kamu, Ran. Mbak, untuk apa saya bohong, Mbak? Dan untuk apa juga saya mempengaruhi Bu Ito, Mbak? Ya karena kamu hak asuhnya Alesya kan? Dan kamu mau clearin masalah kamu sama Sandra. Iya kan? Saya memang inginnya seperti itu, Mbak. Tapi maaf, saya bukan orang picik. Jadi saya tidak melakukan hal itu, Mbak. Saya masih memegang teguh janji saya, Mbak. Untuk tidak ikut campur urusan pribadi Mbak. Kamu tuh ya, udah ketahuan, tapi masih aja kamu bohong. Kamu tuh yang pinter banget ngomong, tau gak? Kamu udah mempengaruhi Waito, tapi masih aja kamu tuh ngomong aku. Mbak, saya berani taruhan sama Mbak Rani. Bu Ito melakukan itu bukan karena disuruh oleh siapapun, bukan karena ada orang yang mempengaruhi Bu Ito. Tapi memang karena Bu Ito ingin melindungi Alesya supaya tidak ditindas oleh ibu kandungnya sendiri, Mbak. Jujur, Mbak, saya benar-benar kasihan dan prihatin terhadap Alesya, Mbak. Di usianya yang masih sangat belia, dia sudah mengalami banyak sekali penderitaan yang sangat berat, Mbak. Jadi sekarang Alesya sama kamu? Mbak, kenapa Mbak Rani masih asal nuduh saya sih, Mbak? Bahkan saya sekarang sedang mencari-cari Alesya, Mbak. Gak usah bohong kamu. Mbak Rani terus menuduh saya bohong. Padahal Mbak Rani sendiri yang suka berbohong, Mbak. Saya benar-benar nggak ngerti, Mbak. Kenapa Alesya bisa pergi dari rumah sakit, Mbak? Padahal neneknya sedang membutuhkan dia, Mbak. Saya yakin, Mbak. Ini pasti ada kaitannya dengan Mbak Rani. Mbak Rani, tolong jujur sama saya, Mbak. Apa Mbak Rani yang telah menyuruh Alesya pergi dari rumah sakit, Mbak? Apa Mbak Rani telah mengusir Alesya, Mbak?